sibuk syuting aja sinetron. Pengen ke film sih, kangen juga ternyata. Kenapa mungkin pengen banget Kak? Apa karena pengen nyoba tantangan lagi? Ya kan, aku dibesarkan dari film pertama, ya kan? Dibesarkan dari film, baru ke sinetron. Jadi kadang-kadang kangen juga sih. Berarti jaga badan banget dong nih sebelum mungkin main syuting film seperti itu Kak. Jaga badan ya emang dari dulu sudah harus jaga dong. Kita kan harus menjaga penampilan. Selain untuk sehat juga kan, biar enak dipandang juga kan. Emang penasaran peran apa sih kalau di film? Oh, kalau bukan film, sinetron. Aku masih sinetron. sinetron. Nggak, kalau di film nih. Di film ya dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya kayak series, film gitu-gitu tuh nawarinnya tetap aja masih yang seksi-seksi terus kan. Cuman lagi kayak masih ntar dulu gitu. Kamu sendiri kalau di film kepinginnya, obsesinya yang jadi seperti apa? Yang kan kita tahu kamu kan nonton seksi kan? Iya. Di luar itu satu obsesi kamu tuh kepingin kalau main film berperan seperti apa? Komedi sih, pengen balik komedi aja yang ibu-ibu yang bawel gitu, yang komedi gitu. Tapi maaf Kak, kenapa sih ragu menolak tuh tawaran peran seksi? Nggak ragu sih, sebenarnya udah nolak terus. Kalau nggak mungkin sekarang udah syuting film dari kemarin-kemarin udah tawarin terus kan, ayolah masih itu tuh masih laku gitu loh, di film tuh masih laku. Ayo lagi mumpung lagi rame nih film horor gitu kan, lu kan legend katanya pada gitu kan, produser gitu. Terus tadi dulu deh gitu kan, masih banyak yang muda-muda, aku udah tua gitu. Enggak, kamu tuh nggak tua tapi tetap aja ya nggak pede. Kenapa sih Kak jadi nggak pede dengan keseksian dari umur punya anak ya kan, punya anak, terus kan tubuh juga tidak seseksi dulu. Kalau dulu kan kering rempeng ya kan, sekarang kan udah banyak tumpukan lemak. Tapi kepikiran nggak sih ketika industri film kan berkembang ya, berkembang pesat banget gitu. Kepikiran nggak sih kenapa gue aja nggak bikin film, gue yang sutradarain, gue yang modalin dengan ide yang luar biasa. Belum pernah ada kepikiran, tapi kan belum nyampe situ sih. Kalaupun iya, pernah kepikiran pengen bikin apa? Bikin film ya tentang mengangkat, saya lebih suka tentang biografis seorang gitu loh, kayak menjadikan film tuh motivasi. Oh ternyata orang dari dulunya susah jadi sukses, terus atau terus film-film yang mengungkap tentang kasus-kasus itu saya seneng sih. Lebih ke human interest ya. Iya. Selama ini orang mau menghujat saya gimana, alhamdulillahirobbilalamin, rezeki masih terus ngalir, dan berjalannya waktu orang, oh ternyata salah, oh ternyata gue salah. Akhirnya dia sendiri juga bilang, ayo kapan kalau aku memang harus minta maaf, harus berasa, nggak perlu, karena namaku udah jelek. Biar waktu yang menjawab aja udah, aku ikhlas. Tapi ada dampak nggak sih Kak? Aku yang merugikan apa? Ya paling cowok-cowok suka nanya sih gitu ya, cowok-cowok gitu. Tapi aku bilang, nih buktinya ya kan, tapi buat apa? Aku ngejelasin sekarang udah, namaku udah dibikin jelek, bobrok, mau gimana lagi? Sinta Bahir tuh mau ngapain aja tuh tetep aja mesti alah bohong. Gara-gara tuh apa ya, pernah bikin pengakuan bahwa aku pernah menikah siri. Jadi di mata manusia tuh udah semuanya salah gitu loh. Tapi udah berusaha mencoba memperbaiki dengan cara apa mungkin dari Aku nggak akan memperbaiki. Ngapain harus memperbaiki? Karena manusia nggak mau. Aku udah ikhlas, ngejalanin hidup udah ikhlas, tenang. Alhamdulillahirobbilalamin sampai detik ini gue hidup tenang, nggak punya utang, ya kan, tidur nyenyak. Mau ngapain? Kerjaan masih dikasih sama Allah, mau apa lagi? Lo mau hancurin gimana? Kalau kita percaya sama Allah ya udah. Bukan sok agamis, tapi memang bener. Mau dihancurin gimana coba? Sinta Bahir tuh udah dihancur-hancurin kayak apa sih namanya? Ada kasus ini diseret, kasus ini diberitain. Ikhlas. Tapi kan kita punya hak untuk ngebela diri ya, paling enggak. Capek ngebela diri, buang-buang waktu. Ya kan? Karena kita nih bikin press on. Ya, orang manusia akan bilang, itu mah apa namanya, pembenaran aja, ini pembenaran, kita udah tahu, udahlah ya. Kalau nanti udah suatu saat memang orang butuh, sebenarnya apa, mereka cuma butuh, oh ternyata cuman kesalahan ini aja, oh ternyata ini, udahlah capek, aku udah melewatinya, udah pernah jatuhnya tuh gara-gara itu, udah jatuh di sakit bener-bener sakit sampai di titik bawah, dan aku udah bangkit lagi apa?
Semua karena apa? Allah masih ngasih kesempatan hidup untuk lebih baik. Berarti Allah tuh ngingetin aku bahwa kamu tuh bergaul dengan harus hati-hati. Jangan semua orang itu ditemenin. Bahwa berteman dengan siapa aja itu salah. Berteman harus milih, itu benar. Tapi kan Dan Kak, sekarang maaf, kamu sudah merasa di titik nyaman. Udah nyaman dan milih-milih orang ya perlu gitu. Dan kalau keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak keluar. Dan itu yang bikin kamu batasi untuk ada di dunia entertain. Kenapa? Dan itu membuat kamu membatasi untuk ada di dunia entertain. Iya. Kalau aku berteman dengan artis-artis pun ya berteman hanya sekedar untuk kerja ya. Itu aja pun aku sudah ngebatasin karena takutnya mohon maaf ya. Dengan pertemanan ini ada yang nyaman, nggak nyaman. Jadi aku lebih baik ya sudah kerja aja. tapi Kak, maaf mungkin untuk menjelaskan ke anak kan jejak digital kan mungkin berbahaya juga nih. Kan ada bapaknya kan sendiri yang dulu yang ngurusin semua, nggak terbukti kan, bukan terbukti dijual kan, santai aja. Yang penting kan ada bapaknya dan hubungan aku dengan mantan suami baik. Nggak, maksudnya Menjelasin ke anak mungkin dengan berita-berita yang buruk seperti itu. Itulah dunia entertain tuh ya, nanti jelasin anak, makanya diajarin anak itu bagaimana anak harus dekat sama kita. Yang dia lihat setiap harinya, dia lihat kesehariannya seperti apa. Kayak tetangga awalnya saya pindah rumah kan, saya beli rumah di yang sekarang, tetangga mungkin berpikirnya Cinta Bahir kan yang ini. Tapi keseharian setelah melihat kehidupan aku ternyata alhamdulillah. Kalau ada apa, Mbak Cinta dulu dong yang ngomong, dulu dong Mbak gitu. Coba kan dipercaya sebagai kayak yang apa Mbak Cinta deh gitu kan. Karena orang lihat keseharian saya, bukan orang kan hanya orang mau menulis apa silahkan, udah nggak sakit hati, udah nggak ada, alhamdulillah. Dendam nggak ada, alhamdulillah. Mbak Cinta, image seksi kan selalu menempel nih di dalam hidup kamu nih. Mungkin gak sih ada ingin merubah jalur nih mungkin di dunia film gitu, ingin mengambil peran yang lebih religi, misal contoh gitu, ada ke karakter gitu? Kalau kita sebagai pemain film, kita harus boleh memilih, tapi kan kita memang image awalnya sudah ini ya udah susah, tapi dengan berjalannya waktu kita juga milih-milih juga kan, kayak sekarang pindah ke sinetron, perannya sudah jadi ibu, dan alhamdulillahirobbilalamin kan fansnya ibu-ibu sekarang. Datang ke acara mana-mana, aku suka loh sama sinetronnya Mbak, aku tuh perannya bu ini gitu, dan jadinya peran itu, ternyata aku sekarang di titik udah sini ya gitu. Tapi emang banyak kita tawaran untuk peran-peran seksi itu masih terus datang ya. Sekarang tuh karena film horor lagi naik banget kan ya, jadi tawarin ayolah mbak. Cuman aku lagi lihat dulu ceritanya nih. Kalau udah main balik lagi, udah main balik lagi main sebagai main horor komedi seksi lagi kan, tapi filmnya nggak meledak kan ngapain? Tunggulah yang ceritanya bagus. Apa yang ingin kamu tinggalkan lah, mungkin mengambil tapi yang nggak boleh inilah, nggak boleh itu, apa tuh yang kira-kira? Ya pasti ada batasan. Dulu kan nggak ada batasan ya gitu. Kalau sekarang ada batasan, adegan mungkin mesranya sampai mana. Ada kan romen-romennya kan masih ada, tapi ada batasan. Dulu batasan adegannya seperti apa? Batasan adegannya itu kayak gimana? Misalnya Kan kalau dulu ada kissing ya kan. Kalau sekarang udah nggak mau. Ya oke lah kalau cuman kayak adegan mau kissingnya, tapi jangan sampai kayak dulu kan bener-bener kissing beneran gitu, dengan lawan main gitu. Bahkan sama perempuan juga pernah kan main gitu. Semua jalan karena dulu kan masih belum bisa memilih. Kalau dulu lagi mencari nama. Untuk baju pakai gitu apa gimana, masih ini juga yang berubah juga apa Ya adanya? pastilah pakaian juga berubah. Seksi itu kan harus terbuka semua. Kak, sebagai seorang perempuan, bagian seksi mana sih yang kakak ini yang paling suka di dalam tubuhmu sendiri? Iya. Aku sebenarnya lebih suka kaki ya. Kenapa? Kakinya orang bilang panjang ya. Lebih baik panjang kaki daripada panjang tangan. Tapi orang ngeliat bagian tubuhmu paling suka, biasanya mereka apa sih komentarnya? Bibir. Iya. Betul. Pasti gini, aduh bibirnya pengen buat cipok. Menurut mana? Ada perawatan khusus nggak kalau bibirnya udah dibilang ini menarik? Dijaga banget gitu. Enggak. Aku perawatan botok aja. Laser, botok, muka ya iya. Tapi aku nggak ada operasi. Orang mikirnya operasi, finir gigi aja yang berubah ya. Jadi kayak senyumnya beda gitu. Oke, di saat perempuan lain mengubah ya Ya sekarang salah ini gini, tarik gitu. Kamu melihat fenomena itu seperti apa tau? Abon nggak deh, gue lebih udah. ya
aku juga banyak nih dari kemarin, ayo ke Korea semua dibayarin kan, semua gini-gini. Aku takut hokinya hilang, takut teman-teman nggak kenalin. Jadi kalau ketemu teman gimana gitu, Sinta, Beb, aku nggak kenalin dia, mereka masih pada kenalin aku. Oh berarti gue jangan dirubah mukanya. Takutnya orang nggak kenalin aku lagi kan. Jadi mungkin ya gemuk dikit sudah lah ya gitu. Mulai turun ya mbak, itu faktor umur, wajar lah gitu. Tapi aku tetap mau tetap mau mempertahankan ini Sinta Bahir ya kayak gini. Hidungmu Hidung oke. Tapi ada kadang-kadang pada bilang, Kak nggak pengen dikecilin ini, nanti takutnya nggak sama lobangnya kan. Banyak kan yang dioperasi kan lobangnya. Terus aku melihat orang-orang operasi kan sesak banget ya ditempelin begini. Allah itu cuma 2 hari lo nggak napas gitu, napas pakai mulut. Aku sengsara banget hidup ya gitu. Udahlah aku hidup gini-gini aja lah gitu. Aku ada sih sedot lemak sini mata dulu. Yang bikin aku berubah kan sedot lemak mata, disedot. Tapi nggak dijahit, yang disedot aja ngambil lemaknya. Berarti nggak ada keinginan untuk merubah bagian tubuh ya, hanya treatment biasa aja gitu. Nggak ya, ada. Kendor ya udahlah, biarin, itu faktor umur udah gitu aja. Selama laki-laki nggak komplain kita nggak usah rubah. Ya. Oke.